Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit contoh program Java menggunakan array deklarasi dengan 3 cara. Itu tanpa alokasi memori, terus ada dengan alokasi memori, dan juga dengan deklarasi terpisah dan inisialisasi langsung. Dan juga ada percabangan perulangan Java. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, kalau di Java itu ada public class. Di sini ada public class. Ini untuk mendeklarasikan nama kelasnya. Di sini nama kelasnya bernama array deklarasi. Terus di sini ada public static void main. Ini merupakan titik masuk program untuk eksekusinya. Oke, langsung saja. Ini cara pertama, tanpa alokasi memori secara eksplisit. Di sini ada char. Jadi, char itu adalah tipe data variabel yang hanya untuk satu karakter saja. Contohnya A, B, 1 gitu. Oke, lanjut char. Array char cara 1 sama dengan A, B, C. Maksudnya, ini membuat array char dengan nama cara 1, terus di dalamnya ada 3 elemen. 3 elemennya itu ada A, B, dan C. Di sini ada sistem out print cara 1.2. Maksudnya, ini akan mencetak teks cara 1 tanpa pindah baris. Kenapa tanpa pindah baris? Karena di sini sistem out print, bukan print ln. Jika di sini adalah print ln, maka dia akan mencetak teks cara 1, lalu bakalan pindah ke baris selanjutnya. Terus ini ada for char c, tipe 2 cara 1. Tiap iterasi variabel c akan mengambil nilai satu elemen cara 1. Terus di sini ada sistem out print c plus tanda petik 2. Ini akan menampilkan nilai c yang diikuti dengan spasi. Terus di sini ada sistem out print n. Nah, ini dia akan mencetaknya. Terus ini akan ada baris baru nanti. Oke, kita masuk ke terusnya cara 2 dengan alokasi memori dan pengisian manual. Sini ada array char array cara 2 sama dengan new char array 3. Ini maksudnya membuat array cara 2 dengan ukuran 3 tapi belum diisi defaultnya atau nilainya masih 0. Terus ini cara 2 array 0 sama dengan A, cara 2 array 1 sama dengan B, cara 2 array 2 sama dengan C. Ini dia bakalan mengisi tiap indeks secara manual. Sistem outprint ini akan mencetak teks cara 2 tanpa pindah baris. Terus ini ada for dalam kurung char c titik 2 cara 2. Tiap iterasi variabel c akan mengambil satu elemen dari cara 2. Terus ini ada sistem outprint c plus tanda petik 2. Ini akan menampilkan nilai c diikuti spasi. Terus ini ada sistem outprint ln. Ini akan pindah ke baris baru setelah mencetak semua elemen. Kita masuk ke cara 3, yaitu deklarasi terpisah dan inisialisasi langsung. Char array cara 3 ini merupakan deklarasi variabelnya saja, belum diinisialisasikan. Terus ini ada cara 3 sama dengan new char A, B, C. Ini merupakan inisialisasi array dengan elemennya langsung yang berupa A, B, dan C. Terus ini ada sistem outprint cara 3. Ini akan mencetak cara 3 tanpa pindah baris. Terus ada for char c titik 2 cara 3. Sama seperti tadi, tiap iterasi variabel c akan mengambil nilai 1 dari cara 3. Terus ini ada sistem outprint c plus tanda petik 2. Ini akan menampilkan nilai c diikuti dengan spasi. Terus ini ada sistem outprint ln. Ini akan mencetaknya lalu pindah ke baris baru setelah semua elemen tercetak. Oke, di sini kita coba running. Di sini hasil runningnya akan menampilkan hasil yang sama. Cara 1 ABC, cara 2 ABC, dan cara 3 ABC. Kenapa sama? Karena menggunakan for char c titik 2 array yang akan membaca nilai array jika outputnya sama. Dia hanya berbeda pada cara deklarasi dan inisialisasinya saja. Oke, lanjut ke percabangan perulangan Java. Di sini ada integer nilai sama dengan 75.
Ini merupakan nilai variabel yang diset atau nilainya 75. Di sini kita masuk ke percabangan if. If atau jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, sistem out println, maka dia akan mencetak nilai kamu A dengan menggunakan baris baru jika sudah tercetak. Terus ini ada percabangan if else. If atau jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, sistem akan mencetak lulus. Di sini else, jika tidak memenuhi, maka dia akan mencetak tidak lulus. Oke, kita masuk ke perulangan for. Di sini ada sistem out println perulangan for. Oke, ini akan mencetak teksnya perulangan for println. Setelah ia mencetak, dia akan pindah ke baris baru. Terus for integer i sama dengan 1. I lebih kecil atau sama dengan 5. I plus plus. Ini maksudnya perulangan akan dimulai dari i yang bernilai 1, terus akan bertambah 1 karena ada i plus plus. Terus ada sistem out println iterasi k plus i. Ini maksudnya dia akan mencetak teks literasi k plus i. Maksudnya plus i ini adalah literasi k ini i sama dengan 1 sampai sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Karena dia di sini ditulis lebih kecil atau sama dengan 5. Terus dia habis 1 akan bertambah lagi ke 2, 3, 4 dan 5. Karena ada i plus plus, jadi nilainya akan bertambah 1. Terus kita masuk ke perulangan while. Di sini ada sistem out println perulangan while. Dia akan mencetak perulangan while, terus dia akan baris baru karena di sini ada println. Terus di sini ada integer j sama dengan 1. While j lebih kecil atau sama dengan 5. Sama seperti kondisi for tadi, apakah sesuai j lebih kecil sama dengan 5? Jika sesuai, dia bakal berhenti di sesuai permintaan dari program. Terus ini ada sistem out print iterasi k plus j. Sama seperti tadi, dia akan mencetak iterasi k. Terus nanti nilai j-nya ini atau 1 akan bertambah terus. Nanti hasil outputnya juga akan iterasi ke 1, terus lagi naik ke 2, iterasi ke 3 dan seterusnya sampai 5. Karena ada j plus plusnya juga di sini. Oke, di sini kita coba running. Di sini hasil runningnya kita bisa lihat ada lulus perulangan for dari iterasi 1 ke 5 dan menampilkan perulangan while dari iterasi 1 juga dan ke 5. Yang nilai lebih besar dengan 80 ini tidak tertulis atau tidak ada di hasil outputnya karena di sini menu ya. Di sini hanya ada jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka dia akan memprint teks nilai kamu A. Jadi sini karena tidak else-nya, maka dia tidak bisa muncul ke hasil outnya. Oke. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.